Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 28 ingin menjelaskan tentang Proposal of the Indonesian Framework for Telecommunication Network and Socio-Economic Indicator to Boost Equitable Access by MDPI Informatics 2023. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiara Putri Mawati dengan NIM 187251118 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Edgar Daniel Tambunan dengan NIM 187251119. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Telekomunikasi saat ini menjadi tulang punggung utama transformasi digital di Indonesia. Namun, akses internet yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara Jawa dan luar Jawa menimbulkan kesenjangan digital yang signifikan sehingga masyarakat di daerah terpencil tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya ada permasalahan pemerataan akses telekomunikasi masih menghadapi kendala berupa terbatasnya pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, konsentrasi kecepatan internet yang hanya terdapat di kota-kota besar, serta tingginya biaya investasi jaringan sehingga tidak semua masyarakat dapat menikmati manfaat digital. Selanjutnya ada tujuan proposal. Tujuan utama proposal ini adalah merumuskan sebuah kerangka nasional yang mampu mengintegrasikan pembangunan jaringan telekomunikasi dengan indikator sosial ekonomi agar dapat menjadi dasar kebijakan yang mendorong pemerataan akses digital secara berkeadilan. Ada konsep framework. Framework yang diusulkan dirancang dengan cara menggabungkan aspek teknis jaringan telekomunikasi dengan indikator sosial ekonomi masyarakat, sehingga tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga pada dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, komponen telekomunikasi. Komponen utama telekomunikasi meliputi pembangunan infrastruktur seperti BTS, jaringan fiber optik, dan satelit. Penerapan teknologi terbaru seperti 5G, 4G, dan broadband, serta pengembangan layanan digital seperti mobile banking, e-learning, dan e-health yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada indikator sosial ekonomi. Indikator sosial ekonomi yang dikaitkan dengan pembangunan jaringan meliputi peningkatan pendidikan melalui e-learning, peningkatan kualitas kesehatan melalui layanan e-health dan telemedicine, pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi UMKM, serta peningkatan produktivitas masyarakat melalui perluasan akses internet yang merata. Selanjutnya ada hubungan jaringan dan indikator. Jaringan telekomunikasi yang merata memiliki peran strategis dalam menurunkan ketimpangan sosial ekonomi karena dapat membuka peluang kerja baru, mempercepat distribusi layanan publik, meningkatkan literasi digital, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dan selanjutnya ada rancangan framework. Rancangan framework yang digambarkan sebagai suatu alur yang menempatkan infrastruktur telekomunikasi sebagai fondasi, kemudian dihubungkan dengan indikator sosial ekonomi masyarakat, hingga menghasilkan dampak berupa pembangunan inklusif yang adil dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada strategi implementasi. Strategi implementasi melibatkan pemerintah pusat yang berperan dalam regulasi dan pendanaan, pemerintah daerah yang menyalurkan infrastruktur sesuai kebutuhan lokal, sektor swasta yang berinvestasi dan berinovasi, serta masyarakat yang didorong untuk meningkatkan literasi digital agar manfaat jaringan bisa optimal. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan yang muncul dalam penerapan framework ini meliputi tingginya biaya pembangunan infrastruktur, kerumitan regulasi dan perizinan, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat terutama di daerah terpencil. Dan selanjutnya ada manfaat framework. Manfaat framework ini sangat luas, antara lain meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperluas peluang ekonomi digital, mengurangi kesenjangan kota desa, serta memperkuat arah pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari PPT ini adalah telekomunikasi merupakan kunci pembangunan inklusif di era digital, dan framework yang diusulkan ini menjadi solusi komprehensif yang mengintegrasikan dimensi teknis serta sosial ekonomi sehingga dapat menjadi dasar kebijakan pemerataan akses digital di Indonesia. Dan berikut adalah sumber yang kita gunakan untuk membuat PPT ini. Sekian penjelasan dari PPT yang kami buat. Kami dari kelompok 28 izin menutup video dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.